Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Supakti. Kali ini kita akan membahas latihan soal tes wawasan kebangsaan ya, untuk persiapan SKD CPNS di tahun ini ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam mengerjakan soal SKD dan bisa lolos ke depannya lanjut ke tahap SKB. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama adalah bela negara yang dilakukan dengan jalan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing merupakan bentuk bela negara dari aspek normatif, informal, profesi, non-fisik, dan fungsional. Jawabannya adalah non-fisik ya. Jadi bela negara itu dapat dibagi menjadi dua macam. Ada fisik dan non-fisik. Ya. Ada yang fisik dan ada non-fisik. Bela negara secara fisik itu adalah bagi warga negara yang langsung maju perang ya, dengan memangkul senjata. Jadi fisiknya itu perang. Sedangkan yang non-fisik itu adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara tidak langsung maju dalam perang atau angkat senjata, tetapi dilaksanakan sesuai dengan pendidikan kewarganegaraan dan pengabdiannya sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi kalau non fisik berdasarkan profesi, kalau fisik itu langsung mengangkat senjata di medan perang. Itu adalah pembagian dari bela negara. Kemudian nomor 2, teori geopolitik Indonesia merupakan doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin, berikut ini adalah unsur yang harus diperhatikan, kecuali konsep wilayah, konsep ruang ya, konsep politik, konsep keamanan, yang kelima konsep frontier. Yang pertama jawabannya adalah yang A. Teori geopolitik Indonesia merupakan doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh ya. Sebagai doktrin, unsur yang harus diperhatikan itu ada 4. Yang pertama adalah ruang, konsep ruang, yang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup ya. Kemudian yang kedua konsep frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Yang ketiga adalah konsep politik kekuatan, yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Ya, politik kekuatan itu adalah kehidupan bernegara. Dan yang keempat adalah konsep keamanan negara dan bangsa, yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Jadi ada 4: ruang, politik, frontier, dan kekuatan keamanan. Nomor 3, tujuan nasional, kebijakan terpadu, doktrin dan strategi, serta konstelasi geografis dan demografis Indonesia merupakan titik-titik kebijakan umum pertahanan negara. Jawabannya adalah yang B, landasan. Kebijakan umum pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan dan berlandaskan pada tujuan nasional, kebijakan terpadu, doktrin dan strategi, serta konstelasi geografis dan demografis Indonesia ya. Jadi tujuan nasionalnya itu kebijakan umum pertahanan negara itu disusun dengan mempertimbangkan dan berlandaskan pada tujuan nasional. Yang tujuan nasionalnya itu kebijakan terpadu, doktrin, strategi, dan konstelasi.
Nomor 4, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, negara berkembang, negara maritim, negara pluralis, negara berideologi Pancasila. Ya, jawabannya adalah negara kepulauan. Ya, kita harus mempertahankan yang mempertahankan negaranya itu yang harus diperhatikan adalah kondisi negara kita yang negara kepulauan ya. Jadi banyak tempat yang harus dilindungi. Nah, itu yang diperhatikan sekali dalam membentuk pertahanan negara. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, paradigma Nusantara, pertahanan dan keamanan Indonesia, bela negara. Jawabannya adalah yang B, wawasan kebangsaan. Itu ya. Dalam wawasan kebangsaan itu mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan maupun pribadi ya. Jadi dalam berbangsa itu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindakan, dan cara kerja insektor, antar sektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang mencangkup kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil makmur merupakan salah satu titik-titik ketahanan nasional. Salah satu fungsi dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu mempunyai fungsi sebagai berikut ya, ada beberapa ya. Yang pertama, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, cara kerja insektoral, antar sektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini yang itu kemudian diterjemahkan dalam RJP oleh pemerintah ya, untuk mewujudkan tujuan nasional yang yaitu masyarakat adil dan makmur gitu. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang teknologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ya, ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan negara. Jadi termasuk salah satu dari fungsi ketahanan nasional. Nomor 7, ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat diatur dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999. Ketetapan arah kebijaksanaannya itu semuanya diatur dalam TAP MPR nomor 4 tahun 1999 atau dituliskan dalam TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1999. Nomor 8, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
atau biasa disingkat dengan HAMKAN rata, bercirikan kerakyatan berkeadilan gotong royong, kesemestaan kewilayahan kerakyatan, berkeadilan kekeluargaan keberlanjutan, kesemestaan kerakyatan berkeadilan, yang kesatuan keberlanjutan kedaulatan. Jawabannya adalah yang B. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu pada hakikatnya merupakan segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Jadi dalam sistem ini menganggap semuanya itu sistem pertahanan, semuanya yang ada itu ya, mau rakyat, mau sumber daya, mau sarana prasarana, seluruh wilayah negara itu suatu bentuk pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara ini bersifat semesta, bercirikan yang pertama ada kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negaranya diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang kedua kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kemudian yang C adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Jadi keseluruhan, tidak hanya bertumpu pada daerah atau wilayah tertentu. Nomor 9, permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi hal-hal berikut kecuali kebijakan dan strategi pertahanan masih bersifat parsial, partisipasi masyarakat atau civil society dalam pembangunan pertahanan masih rendah, kurang memadainya sarana dan prasarana anggota TNI, rendahnya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista, belum optimalnya pendayagunaan potensi TNI dan Polri dalam bela negara. Jawabannya adalah permasalahannya yang E. Itu ya, permasalahan yang aktual dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu ada beberapa. Yang pertama ada kebijakan dan strategi pertahanan yang masih belum komprehensif. Itu ya, karena selama ini yang dilakukan itu masih bersifat parsial. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pertahanan belum maksimal. Itu ya, jadi yang menjaga itu masih ya bertumpu pada TNI dan Polri gitu. Kurang memadainya sarana dan prasarana atau rendahnya kesejahteraan anggota TNI dan kebutuhan akan peningkatan profesionalisme TNI ya kita tidak memaklumi bahwa wilayah Indonesia sangat besar dan sarananya harus sangat banyak gitu, tentara yang menjaga juga sangat banyak, jadi pasti masih tingkat kesejahteraan, tingkat sarana prasarana itu masih cenderung rendah gitu ya. Meskipun sudah cukup, tapi mungkin sudah cukup ya, tapi masih rendah. Yang keempat rendahnya kondisi dan jumlah alat utama sistem pertahanan, sistem persenjataan atau alutsista, terkait dengan rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional dan embargo senjata oleh negara-negara produsen utama. Ya, contohnya seperti pesawat tempur itu tidak semua negara bisa membeli pesawat secanggih S-22 Raptor milik Amerika itu, karena hanya negara-negara tertentu yang bisa membeli pesawat yang paling canggih dari Amerika. Itu yang cukup membatasi negara-negara seperti Indonesia bisa mendapatkan alutsista yang bagus gitu ya. Dan yang terakhir ada belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal. Terakhir 10. Ancaman yang berupa gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyeludupan, kejahatan lintas negara dan berbagai bentuk aksi ilegal lain
yang berskala besar merupakan jenis ancaman sosial budaya, tradisional, non-tradisional, eksternal, internal. Nah, jawabannya adalah yang C, ya, non-tradisional. Ancaman non-tradisional itu adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, ya. Termasuk di dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, ya. Ada kelompok kriminal bersenjata di Papua, itu berarti kan masuk ke dalam sini, ya. Terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyeludupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal yang berskala besar. Oleh karenanya, kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk operasi militer selain perang ini dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Itu, ya. Jadi yang saat ini dihadapi kalau kelompok separatis, kelompok radikal itu sekarang itu yang ada di Papua atau yang disebut biasanya dengan KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Itu ancamannya termasuk ancaman non tradisional. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk materi soal-soal TWK. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.